sini saya akan menjelaskan materi tentang hewan dan proses kehidupannya. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah kalau baik. Pertama-tama kita baca doa dulu ya, dipimpin oleh ketua kelasnya. Coba ketua kelas untuk memimpin baca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oh ya, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang hewan dan proses kehidupannya. Yang pertama itu ada jenis-jenis hewan dan ciri-cirinya. Jenis-jenis hewan berdasarkan tempat tinggal, tempat hidupnya itu ada yang tahu nggak? Ada apa aja? Yang pertama itu ada darat, ada air, ada di air, dan yang ketiga itu di darat dan di air. Hewan yang hidup di darat itu hidup dengan cara individu atau berkoloni, bernafas dengan paru-paru, menghabiskan hampir seluruh hidupnya itu di darat, dan menggunakan hidung sebagai alat pernafasannya. Contohnya ada yang tahu nggak hewan-hewan yang hidupnya di darat? Ya, yang hewan-hewan yang hidup di darat itu ada, contohnya itu ada ayam, ada sapi, terus ada kambing, dan banyak. Dan hewan yang tinggalnya di air itu bernapasnya itu menggunakan insang, terus memiliki sirip, sebagian besar itu bersisikan. Terus contohnya itu ikan kan hidupnya di air, terus berenangnya menggunakan sirip dan bersisik kan. Dan ada juga loh hewan yang tinggalnya itu di darat dan di air, kayak contohnya itu kulitnya itu mengandung lendir dan kelenjar racun, berkulit halus tipis, berbulu dan berpori. Terus kayak contoh hewan yang hidupnya di darat dan di air itu kayak katak, tuh hidupnya di air dan di darat bisa. Oh ya, berdasarkan jenis makanannya, hewan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu herbivora atau tumbuhan, atau memakan tumbuhan. Itu berkakinya itu 4. Terus berdarah panas, vivipar atau beranak, dan mamalia. Contoh hewan yang memakan tumbuhan itu ya kambing, sapi, kuda. Itu kan memakan tumbuhan tuh ya, kayak rumput gitu kan. Terus hewan itu juga beranak, bisa beranak. Sapi kan beranak ya, kambing juga beranak. Terus mamalia itu kayak sapi itu kan menyusui anaknya, kambing juga menyusui anaknya gitu. Jadi hewan yang menyusui itu sama. Jadi tuh hewan yang mamalia itu hewan yang beranak gitu, yang bisa melahirkan. Terus yang kedua itu ada hewan yang karnivora, hewan yang memakan daging. Hewan yang memakan daging itu memiliki cakar yang tajam dan paruh yang runcing, serta berkaki 4 juga, giginya tajam. Ada yang tahu nggak hewan apa aja yang memakan daging? Ya, harimau, singa, terus buaya juga makan daging ayam. Hewan yang memakan segalanya itu contohnya itu ada kera, ada orangutan. Orangutan itu juga kan makannya itu bisa makan buah-buahan gitu. Terus lanjut ya, hewan berdasarkan cara berkembang biak. Hewan yang berkembang biak itu ada ovipar, bertelur, vivipar, beranak, dan ovovivipar, bertelur dan beranak. Di sini Ibu mau menjelaskan tentang yang ovipar dulu ya, yang bertelur. Ovipar itu tidak mempunyai daun telinga, tidak mempunyai kelenjar susu, tidak menyusui anaknya. Ovipar itu bertelur. Kayak hewan yang bertelur itu ayam, bebek, angsa, itu bertelur tapi tidak menyusui anaknya, karena itu
dia tidak mempunyai kelenjar susu. Terus yang vivipar, yang beranak, memiliki daun telinga, mempunyai kelenjar susu dan puting susu, mempunyai penutup tubuh berupa rambut, dan biasanya termasuk dalam penggolongan mamalia atau hewan menyusui. Vivipar, hewan yang beranak. Sapi beranak, terus kambing beranak. Sapi dan kambing itu bisa menyusui, hewan yang bisa menyusui. Terus ada yang tahu lagi nggak hewan apa aja yang bisa beranak dan menyusui selain sapi dan kambing? Iya, kuda juga bisa, kuda. Dan hewan ovovivipar itu bertelur dan beranak, memiliki ciri-ciri yaitu telur berada dalam tubuh sampai menetas. Terus janin mendapatkan makanan dari dalam telur, bersisik dan berambut, dan menyusui. Contoh hewan yang bertelur dan beranak yaitu hewan yang bertelur dan beranak itu contohnya itu ada kuda laut, ada hiu, ada ikan pari. Kalau kuda laut itu tuh telurnya itu disimpan dalam kantungnya hingga menetas. Terus setelah telurnya menetas itu, jantan akan mengeluarkan anak-anak kuda laut dari kantongnya. Jadi kan kayak kelihatan kayak melahirkan anak-anaknya gitu kan. Dan yang terakhir itu hewan berdasarkan cara pernafasan. Itu tuh ada 3. Yang pertama itu insang, paru-paru, dan trakea. Ibu menjelaskan yang insang dulu ya. Insang yang bernafas menggunakan insang itu tubuhnya itu ditutupi oleh sisik, memiliki sirip sebagai alat gerak, sistem peredaran darahnya itu tertutup. Terus kalau yang paru-paru itu memiliki kuku atau cakar yang tajam, memiliki gigi taring yang berperan untuk merobek daging atau makanannya. Terus merupakan pelari cepat untuk mengejar serta memburu mangsanya. Beberapa seperti ular memiliki racun yang dapat melemahkan mangsanya. Burung karnivora memiliki paruh yang tajam. Terus bernafas menggunakan trakea, itu memakan tumbuhan dan daging, memiliki sistem pencernaan yang kompleks, terus mempunyai gigi tajam di bagian depan, terus mempunyai gigi yang datar di bagian belakang. Ada yang tahu nggak hewan apa aja yang bernapasnya dengan insang? Ya, ikan. Ada yang tahu nggak hewan apa aja yang bernapasnya menggunakan insang? Iya, benar. Yang hewan yang bernafasnya menggunakan insang itu ada ikan. Terus hewan yang bernapasnya menggunakan paru-paru. Hewan yang bernapasnya menggunakan paru-paru itu seperti sapi, kambing, kucing, anjing, dan gajah. Terus yang hewan bernapasnya menggunakan trakea itu contohnya itu kayak serangga nyamuk contohnya, terus belalang, lalat, terus kupu-kupu. Dan hewan yang bernapas menggunakan trakea itu contohnya itu ada serangga, kayak contohnya itu nyamuk, terus lalat, belalang, terus kupu-kupu, dan banyak sebagainya. Nah, materi hewan dan proses kehidupannya udah Ibu jelaskan. Dan di sini ada yang masih belum paham atau sudah paham semua? Sudah paham semua. Kalau sudah paham semua, Ibu akan akhiri pembelajaran pada hari ini. Dan satu lagi, Ibu
juga akan menyuruh kalian untuk memahami materi ini lagi ya di rumah ya. Dan ibu cukupkan pada pembelajaran hari ini. Kita bakalan ketemu lagi di minggu selanjutnya. Dan untuk ketua kelasnya, coba pimpin doa selesai. Yuk dimulai, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa materinya dipelajari lagi di rumah. Dan di sini ibu akan mengakhirinya dengan mengucap alhamdulillah.